Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Marsahifah dengan NIM 19416286206080, kelas SD 19D. Soal 1. Konsep pemanfaatan media by utilization. Konsep media by utilization itu merupakan media yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan atau dapat diaplikasikan di dalam dan di luar sekolah. Contohnya, artikel surat kabar yang dapat menjadikan pembelajaran secara langsung dengan tujuan dapat memotivasi minat dan menambah konsep baru bagi peserta didik. Juga contohnya di luar sekolah itu museum. Peserta didik akan menemukan hal-hal baru yang awalnya mereka tidak tahu. Soal 2. Kelebihan menggunakan media by utilization. Kelebihan media by utilization antara lain yang pertama, dapat meningkatkan interaksi antara peserta didik dan guru. Yang kedua, dapat membuat pelajaran lebih menarik dengan misalkan menggunakan presentasi multimedia seperti yang disajikan dalam berbagai cara. Yang ketiga, guru menemukan cara untuk meningkatkan minat siswa dan memotivasi mereka dengan menggunakan aplikasi multimedia. Yang keempat, guru dapat terus mencari cara agar lebih efektif dan menarik minat siswa dalam pembelajaran. 5. Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Misalnya, pergi ke museum ataupun pergi ke perpustakaan langsung. Di situ banyak informasi-informasi yang dapat mereka dapatkan. Yang ketujuh, mempersingkat proses penjelasan materi pembelajaran. Dengan media akan memudahkan guru dalam penjelasan materi tersebut. Membahas suatu topik, terlebih bila topik tersebut sulit dijelaskan secara lisan, akan memakan waktu lama. Mengganti cara penjelasan dengan menggunakan media pembelajaran. Soal 3. Teknik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Adapun teknik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Dalam pemanfaatan media pembelajaran, diharuskan menyesuaikan dengan materi yang kita akan ajarkan. Banyak berbagai media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi kita harus memilih yang sesuai agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Dalam memanfaatkan media dalam pembelajaran sangat penting untuk mempertimbangkan usia anak didik, karena akan sangat menentukan jenis media pembelajaran yang dipilih. Semakin muda usia anak, maka media yang dipilih adalah media yang paling mendekati bentuk asli. Pada sekolah dasar, anak-anak untuk rentan usianya 6-12 tahun. Pada rentan usia ini, maka salah satu ciri anak adalah mereka berada pada tahap konkret operasional, terutama pada usia 6-8 tahun. Anak-anak pada rentan usia ini lebih mudah untuk mempelajari segala sesuatu secara konkret. Itu artinya siswa kita lebih mudah belajar apabila yang mereka pelajari adalah sesuatu yang sudah mereka kenal dan lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat kita lihat bila yang kita hadapi adalah siswa kelas 2 atau kelas 3 SD, maka prioritas utama dalam memilih media adalah media yang paling menggambarkan keadaan sebenarnya. Untuk media pada kelas rendah, misalnya pada mata pelajaran matematika, dalam materi penjumlahan, peserta didik dapat membawa uang mainan. Dalam pembelajaran, mereka akan menjumlahkan nominal uang tersebut. Contoh dari media yang dapat kita gunakan dalam kelas tinggi itu media berupa model. Misalkan model pada pernapasan manusia, model pada pencernaan manusia, dan banyak lagi. Soal 4. Contoh bentuk pemanfaatan media dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan
visual, berbentuk visual di mana dapat mempersiapkan media yang enak dipandang peserta didik. Media visual dapat digunakan pada materi apapun, tetapi juga jangan terus digunakan pada setiap materi, karena kita juga harus mengakomodasi orang-orang yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik, di mana pada media visual dapat mengembangkan kemampuan literasi visual peserta didik. Salah satu contoh media visual yang dapat kita gunakan, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan berbagai banyak fitur yang sangat menarik untuk peserta didik. Salah satunya yaitu aplikasi Canva, di mana kita dapat memasukkan teks, gambar, ataupun suara ke dalam materi-materi yang akan kita ajarkan. Media pembelajaran yang efektif untuk menunjang keberhasilan saat proses belajar mengajar selain media visual ialah menggunakan media audiovisual. Pasalnya, media audiovisual dapat menampilkan suara dan gambar, sehingga hal ini bisa menjadi metode pembelajaran yang menarik untuk para siswa. Sebagai contoh, media audiovisual dapat kita gunakan melalui aplikasi YouTube, di mana terdapat gambar dan suara. Dalam pembelajaran, kita dapat melakukan atau menampilkan video untuk pembelajaran agar siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, selain media audiovisual dan visual, ada game edukasi. Game edukasi merupakan media pembelajaran baru yang dipercaya dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar dan dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan sebuah media pembelajaran berupa game yang menarik. Banyak sekali macam-macam game edukasi untuk dimainkan oleh anak-anak sekolah dasar. Contoh pembelajaran game edukasi berbasis web, yang pertama ada Wordwall dan kedua ada EduCandy. Dari contoh game edukasi berbasis web keduanya, itu memiliki kegunaan yang hampir sama, di mana kita harus membuat soal terlebih dahulu, kemudian kita share linknya kepada peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik lebih menarik saat mengerjakan soal tersebut. Berikut contoh dari Wordwall. Di sini ada salah satu model game dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada soal yaitu sila kedua, di mana peserta didik akan memilih lambang yang benar pada sila kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.